Mudah-mudahan yang kita dapatkan hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hari kemarin adalah pembelajaran untuk kita, sejarah untuk kita. Apapun yang sudah kita lakukan, dosa-dosa yang sudah kita lakukan, Allah Maha Baik masih menutupi aib sehingga kita masih dihormati oleh tetangga kita, masih dibilang baik oleh istri kita atau keluarga kita. Karena Allah menutupi dosa dan aib kita. Setuju? Apakah ada yang tidak punya dosa Bapak Ibu sekalian sebenarnya saat ini? Saya yakin semuanya kita banyak dosa ya Bapak Ibu sekalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih baik, Maha Baik, masih menutupi aib dan dosa kepada kita. Maka dari itu kita terus berbenah dan terus memperbaiki diri. Dan anugerah dan misteri untuk kita hari esok, apakah kita masih ada di alam dunia ini, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas kematian akan selalu menanti kita. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk Ustaz Ami Ali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, fa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, tentu saja tidak akan bisa terhitung. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai untuk bersyukur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang akan kita bahas yaitu Quran surat An-Najm. Ini ayatnya sudah terkenal Pak. Quran surat An-Najm ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya adalah manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang ia usahakan. Sekali lagi ya terjemahnya. Bahwasanya manusia tidak akan memperoleh apa yang ia usahakan, apa yang ia lakukan. Sedikit kita memahami istilah dulu, bahwasanya dalam ayat ini terdapat kalimat as-sa'yu. Kalimat nate ayat sa'a Pak. Sin, ain dan alif ya. Itu ada makna tersendiri. Bahwasanya di dalam bahasa Arab itu sangat istimewa. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa jadi sakata, tapi bahasa Arabnya mah ayat sababrahiji. Contohnya seperti ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia baik atau kebaikan, itu ada berapa? Ada 4 yang saya temukan, yaitu khair. May ya'mal misqala dzarratin khair. Apa artinya? Kebaikan. Siapa yang melakukan kebaikan sedikit apapun. Yang kedua ma'ruf,
Ma'ruf juga artinya kebaikan. Wa'mur bil ma'ruf. Maka lakukanlah kebaikan. Yang ketiga hasanah, Pak. Hasanah juga artinya apa? Kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang keempat adalah birrun. Birrun itu apa artinya? Kebaikan juga. Birrul walidain artinya berbuat baik kepada tuh ayat opat Pak diterjemahkan karena bahasa Indonesia. Dan ini tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala membedakan istilah ini, tidak ada maknanya. Nah, termasuk yang saat ini kita akan pahami, yaitu istilah as-sa'yu. Karena dalam ayat itu terdapat wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Nah itu Pak. Di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan fi'lun, kebaikan apa? Perbuatan, fi'lun itu. Kemudian amalun juga artinya apa? Perbuatan, termasuk as-sa'yu. Artinya perbuatan, tetapi dari ketiga kalimat ini memiliki konotasi yang berbeda. Pak, Bu, kalau lupa perbuatan bukan? Sekali lagi, kalau lupa perbuatan bukan? Bukan. Naon atuh? Ari hilap teh padamelan sanes. Padamelan. Nih padamelan teh hilap. Siga ngalindur, ngalindur perbuatan bukan? Perbuatan ngalindur teh. Tapi ngalindur atau lupa, Pak, itu termasuk konotasi fi'lun. Kenapa? Karena perbuatan yang tidak didasari qasdun. Aya anu poho dihajar. Sekali dia aya anu poho dihajar. Teu aya apa? Karena kalau lupa disengaja berarti dia tidak tuh itu Bapak. Makanya pertanyaannya kalau orang lupa dosa atau berpahala? Sekali lagi, kalau orang lupa dosa atau berpahala? Tidak dosa, tidak berpahala, ari Bapak. Contohan, Bapak saum. Kemudian lupa. Nah, ketika Bapak lupa, itu pekerjaan bukan? Pekerjaan. Ada qasdunnya tidak? Tidak ada. Ketika Bapak lupa sedang saum, dapat pahala, dapat dosa? Tidak dapat dosa, tidak dapat pahala dari Bapak. Nah, itu disebutnya fi'lun. Seperti ngalindur. Ngalindur dapat pahala, dapat dosa? Tidak. Ibu sama bapak tidur sakasur, ibu teh ngalindur najong bapak. Dosa teu? Nah, tuh. Tapi gentang ngagubrang teh bapak di kasur teh. Ternyata bapak mah sadar. Ngambek eta bapak. Ngabalas bapak teh ka ibu. Si ibu teh ditayong deui ku bapak. Pertanyaannya, ari bapak dosa teu? Naha? Tah, sadar, Pak. Jadi kalau bapak membalas tidak mau dosa, kumaha carana? Dah, gitu. Hanya yang tahu ngalindur jeung ngalindur saha? Tah dirina kade. Kumaha carana ngabedakeun anu ngalindur jeung teu ngalindur? Seperti orang saum kemudian lupa. Pertanyaannya, dia itu lupa atau sengaja lupa? Pertanyaannya siapa yang tahu? Tuh, dirinya sendiri, Pak.
Inilah yang akan menjadi konsekuensi dapat pahala atau dapat dosa. Tah eta fi'lun, Pak. Ketika satu pekerjaan tidak ada qasdun, padahal itu pekerjaan, tapi tidak akan ada nilai pahala dan dosa. Sholat tahajud Bapak Ibu tapi ngalindur, dapat pahala dapat dosa. Teu Pak, teu meunang pahala sholat tahajud ngalindur mah. Aya sholat tahajud lindur, ari keur sadar henteu. Itu disebut dengan fi'lun. Yang kedua yang disebut dengan amalun. Nah, kalau amalun pekerjaan yang didasari dengan qasdun. Sadar Bapak Ibu. Makanya hadis menggunakannya adalah innamal a'malu. Tuh amal mah ayat niatan. Tapi kalau af'al fi'lun tidak ada niatnya. Seperti Bapak Ibu ke masjid dia amal atau fa'al. Nah, habut amal. Ada sadar. Nah, kalau Bapak kesini dalam keadaan tidak sadar, mual menang pahala. Termasuk orang yang beramal pun kade belum tentu dapat pahala. Orang yang melakukan sesuatu dalam keadaan sadar, ingat ada qasdunnya, itu belum tentu dapat pahala. Kenapa? Dia itu yang menjadi dasarnya apa? Dari Bapak jeung Ibu teh karena Allah atau bukan karena Allah? Ketika Ibu ngaji kesini ya sama Bapak, saya mah karena Allah, bisa jadi dapat pahala. Tapi kalau misalkan karena orang lain, da isin gitu ditaruh wae gitu tak tatangi gitu. Abi teh bade ngaji we. Jadi ngaji nate gara-gara ditaruh wae ku tatangi, Pak. Jadi namun teu ditaruh mah duh, tah eta moal menang pahala gitu. Karena qasdun yang bukan karena Allah. Nah, itulah yang disebut dengan amal. Ada fi'lun, ada amalun. Yang ketiga adalah sa'yun yang sedang kita bahas ini. Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan sa'yu itu adalah artinya al-masyus sari'. Al-masyus sari' itu artinya adalah berjalan dalam keadaan cepat. Biasanya kalau berjalan cepat tidak? Biasanya berjalan cepat tidak? Biasa berarti nu pokokna. Kalau berjalan itu tidak cepat. Yang cepat itu berlari. Nah, Pak, yang disebut dengan as-sa'yu asalnya itu adalah berjalan cepat. Dalam bahasa Arab disebutnya as-sa'yu. Kalimat as-sa'yu itu yang tadinya artinya berjalan cepat, maka digunakan untuk sesuatu yang kita melakukan perbuatan dalam keadaan sungguh-sungguh. Itu disebut as-sa'yu. Sekarang Bapak Ibu ngaji pasti as-sa'yu, pasti apa? Pasti sungguh-sungguh? Jawabannya kalau orang yang beramal pasti sungguh-sungguh? Belum tentu. Ya. Ari Bapak Ibu teh hadir teh ngaji sabari kulem atau kulem sabari ngaji? Pinteran Ibu milihna, matak Ibu teh peureum we. Ya. Milih yang mana, Pak, Bu? Ngaji sabari peureum atau peureum sabari ngaji? Dua nana gitu aya pilihan. Kalau kita mah ngaji sambil ngaji. Nah, karena itu orang yang seperti itu orang yang bersungguh-sungguh. Jadi Pak, kalimat as-sa'yu sudah pasti beramal. Tapi yang beramal belum tentu as-sa'yu sungguh-sungguh. Kenapa beramal itu mesti bersungguh-sungguh? Supaya terasa. Sehingga Bapak Ibu ngaji sabari kulem.
Moal karasa naonna ngajina atawa kulem sabari ngaji. Moal karasa naonna tah namun bade ngaji namun bade kulem sok karaos geura. Mata nu pokona Bapak Ibu ka dieu teh naon? Bade ngaji atau bade? Nah, itu dikembalikan lagi kepada siapa? Dirinya sendiri. Baik. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang akan kita dapat itu adalah apa yang kita usahakan, yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Pak. Dalam keterangan, maka perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu atau usaha yang dilakukan oleh manusia itu ada dua sifatnya, yaitu kebaikan dan keburukan. Pak, perbuatan itu jelas. Kalau tidak baik berarti buruk. Kalau tidak buruk berarti itu. Tidak ada yang namanya kebaikan sifatnya dua. Ini perbuatan ini ya baik, ya buruk, tidak akan mungkin, Pak. Sekali lagi ya, perbuatan itu pasti disifati satu sifat. Kalau tidak baik yaitu buruk atau sebaliknya. Tidak akan mungkin ada perbuatan sifatnya dua. Ya mah perbuatan teh ya baik, ya buruk, tidak bisa. Coba contohnya yang mana kalau satu perbuatan sifatnya dua? Sholat karena ria, baik buruk? Tuh ya buruk, tidak dipisahkan. Sholatnya baik, rianya begitu. Makan yang haram, baik buruk? Tuh itu makannya mah baik, anu haram nama tah tetiasa itu. Ngaji sambil tidur, ngaji sambil tidur bagus tidak? Perbuatan baik atau perbuatan buruk? Buruk, ari Bapak. Tidak bisa dipisahkan. Ada ieu mah contohnya. Contoh ieu mah. Ieu mah contoh kebetulan gitu ya. Pas contohna teh gitu. Kenapa yang namanya perbuatan itu jelas, Pak? Karena tempat kembali kita hanya berapa? Dua. Kalau tidak surga, bisa gitu, Pak. Ketika orang melakukan kebaikan, jelas tempatnya di mana? Di surga. Melakukan keburukan, tuh gitu. Ayah di tengah-tengah. Ka surga teu, ka neraka teu aya teu? Aya. Saha ashabul a'raf. Ashabul kahfi. Pasti kalau mendengar ashabul kahfi gitu deh. Ashabul a'raf, Bapak Ibu pernah mendengar penjelasannya? Ashabul a'raf, al-a'raf itu kan ada gunung yang di tengah-tengah antara surga dan neraka. Mereka adalah orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama. Sanes tidak dihitung. Dihitung hanya sama seimbang. Tangke di akhiratnya bakal di tengah-tengah. Tapi kesimpulannya tetap mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga, Pak. Kesimpulannya maka ashabul a'raf. Jadi jelas tempat kita itu. Kalau tidak surga, neraka. Karena perbuatan yang kita lakukan dua sifat. Teu aya anu tengah. Kieu Pak Bu logikana. Ketika Bapak Ibu melakukan kebaikan, berarti Bapak Ibu tidak sedang melakukan keburukan. Ketika orang melakukan keburukan, berarti dia tidak sedang melakukan. Nah, itu. Jadi Bapak sama Ibu ketika dalam satu waktu itu tidak bisa melakukan dua sifat kebaikan.
seperti sekarang mengaji, ini bisa baik, bisa gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dulu, apabila yang kita lakukan itu adalah keburukan. Ketika kita melakukan keburukan, maka dosanya ditanggung oleh siapa? Oleh kita sendiri. Quran surat An-Najm ayat 38. Allah berfirman, "Allah taziru waziratun wizra ukhra." Seorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain, Pak. Berarti yang berdosa menanggung dosa siapa? Dirinya sendiri. Jadi ketika kita melakukan dosa, artinya dia sudah siap menanggung dosanya, begitu. Dan berarti dia sudah siap untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Etamatos keharusan orang yang melakukan dosa, berarti dia siap menanggung dosa dan dia siap untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Coba nih ayatnya ini, Allah taziru waziratun wizra ukhra, bahwa seorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Kabayang Pak, kalau misalkan yang berdosa menanggung dosa orang lain, karunya itu ke rumah dosa harus menanggung dosa orang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia, orang ini disebutnya sudah jatuh di dalam hukum Allah mah teu aya nu kitu. Adil Allah itu. Oke. Jadi dosa-dosa atau keburukan-keburukan yang kita lakukan maka akan kita tanggung sendiri. Bahkan di dalam surat Fatir dijelaskan, di surat Fatir nih, wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un. Apabila orang yang banyak dosa memanggil orang lain, Pak, memanggil orang lain itu ada maksud apa? Supaya dosanya itu diringankan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yuhmal minhu syai'un, sedikit pun tidak akan bisa diringankan. Walau kana dza qurba, meskipun yang dipanggil oleh orang yang banyak dosa itu adalah orang yang paling dekat. Jadi nanti di akhirat orang yang paling dekat dengan kita tidak akan ada yang rela untuk menanggung dosa kita. Siapa yang paling dekat itu? Tidak ada kedekatan yang paling dekat di dalam Al-Quran kecuali suami istri dan orang tua dan anak. Suami tidak akan menanggung dosa, istri pun sama, tidak akan menanggung dosa suami. Yang saat ini mereka saling menyayangi, tak di akhirat memual. Caur bapak teh ka ibu, ada aku mah I love you ka ibu teh. Mana dosana ku abi we? Wah. Atawa ibu sebaliknya kepada bapak. Termasuk orang tua dan anak. Ketika orang tua melakukan dosa tidak akan ditanggung oleh anaknya, demikian pula anaknya melakukan dosa tidak akan ditanggung oleh orang tuanya. Masing-masing akan menanggung dosanya. Jadi kudu sieun. Kalau ingin melakukan keburukan, dipikir-pikir dulu. Seandainya kalau melakukan keburukan dosanya ditanggung oleh orang lain, sok. Tapi kalau tidak, jangan, berat. Baik, selanjutnya. Pernah kita mendengar hadis tentang muflis? Sering ini dijelaskan ya. Ini ada pelajaran nih dari hadis tentang muflis itu, yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang kita bahas. Apa keterkaitannya? Orang yang muflis kan orang yang bangkrut menurut Nabi. Mereka adalah orang yang melakukan kebaikan, sholat dilakukan, saum dan zakat pun dilakukan. Tetapi mereka melakukan kezaliman kepada orang lain.
membunuh, mencaci maki, menghina, memakan harta orang lain, Pak. Orang yang seperti ini akan diadili, adik. Bagaimana diadilinya? Nanti di akhirat. Mereka sedang atau sudah memegang pahalanya, pahala sholat saumnya dan sudah didapat. Sementara dia memiliki kezaliman. Apa yang akan terjadi? Maka pahala yang sudah didapatkan akan diberikan kepada orang yang dizolim. Pertanyaannya, Pak, berarti kalau demikian bisa jadi, Pak, pahala teh jadi bertransfer. Transfer pahala teh ayat itu ayat, tapi dengan catatan ada sebab. Jadi teu ujug-ujug, Pak, pahala abdi ka bapak atau pahala bapak ka abdi, teu ujug-ujug. Seperti halnya ini. Kenapa ini orang ini pahalanya diberikan kepada orang lain? Karena ada sebabnya, yaitu dia berbuat zalim. Ternyata orang ini habis pahalanya. Sementara kezalimannya masih ada. Kumaha tadi dibayarnya? Dibayarnya itu dengan cara dosa orang yang didolim diberikan kepada orang yang suka sholat. Berarti ada juga yang transfer dosa. Pak, dosa yang saya lakukan bisa jadi eta teh beunang ka bapak, atau sebaliknya, apa yang bapak lakukan merupakan keburukan, dosanya bisa sampai kepada saya. Tapi catatan, harus ada sebab. Oke. Namun ujug-ujug mantel, Pak. Misalkan saya dengan bapak tidak ada kezoliman, pokoknya tidak ada keterkaitan. Akan satu perbuatan itu tidak akan nyambung. Bapak melakukan kebaikan tanpa ada keterkaitan dengan saya. Kebaikan itu tidak akan sampai. Termasuk orang melakukan dosa, tidak ada keterkaitan dengan kita, tidak akan sampai dosanya. Yang akan sampai itu apabila ada keterkaitan. Nabi SAW bersabda, tidak ada pembunuhan yang dilakukan secara dolim kecuali putra anak Adam yang akan menanggungnya. Karena putra anak Adam yaitu Qabil membunuh saudaranya, dia adalah orang yang memberi contoh pembunuhan. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu, sampai sekarang pembunuhan masih ada? Masih ada? Maka itu dosanya sampai kepada siapa? Qabil, Pak. Meskipun Qabil sudah tidak ada, Pak. Tah ieu nu kudu sieun kana kagoreng patutan teh. Inilah yang mesti kita takut terhadap berbuat keburukan. Kenapa? Bisi aya batur anu tah eta. Engke teh anehnya di akhirat teh, Bapak menyangkanya bahwa keburukan yang saya lakukan satu mun bapak nama jeung ibu nama sekali ngan batur. Eta engke matak di akhirat teh kumaha? Kaget. Ieu nah dosa teh meni jadi loba kieu. Bongan dan nurutanna. Eta bapak bade diajarkeun bade? Henteu. Contoh-contoh ya biar mudah. Bapak Ibu sekalian, yang ingin memiliki generasi penerus itu bukan kebaikan saja. Orang-orang yang berbuat kebaikan, Bapak Ibu, orang-orang yang berbuat keburukan juga ingin punya generasi penerus. Contohnya tukang copet. Tukang copet ya Pak ingin memiliki generasi penerus supaya pencopetan tidak sirna di muka bumi. Maka dia open recruitment, Pak. Sok open recruitment. Ternyata yang daftarnya ada berapa? 10 orang. Diajarkan tak tukang copet. Bagaimana cara mencopet baik dan benar. Diajarkan, Pak. Yang 10 ini pintar dalam masalah
pencopetan. Selama yang 10 ini nyopet, Pak, maka akan sampai kepada siapa dosanya? Guruna, Pak. Meskipun guru nama sudah maksudnya berhenti dalam artian dia tidak mencopet, pensiun, tapi masih setuju dalam pencopetan. Wah, calik gue murid-murid apa anu nyopet entah sampai dosana. Ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muridnya ingin punya murid lagi, generasi penerus. Tah Pak, eta nu 10 orang teh masing-masing punya murid 10 orang. Jadi muridnya sabaraha? 100, Pak. Eta nu 100 diajarkeun cara nyopet kusaha ku muridna, sanes ku guru nu pokok ku muridna. Maka yang 100 itu melakukan pencopetan sampai kepada guru yang pertama. Inilah yang saya katakan, kudu sieun melakukan keburukan membisi aya batu nurutan. Itu yang bahayanya itu. Baik. Nah, seperti itu Pak kondisinya. Dari mulai sekarang berhenti melakukan kemaksiatan, memakan yang haram atau yang lain-lainnya. Eta nu sieuna Bapak aya batu nurutan. Tapi kalau misalkan si tukang copet itu misalkan Pak hadir mendengar pengajian di Al-Muhajirin, tukang copet teh ngadangukeun, Allah geuningan dosana loba. Ternyata dia sadar Pak, guru nate suhuna nu senior teh sadar, dan dia menyampaikan kepada murid-muridnya, awasnya nyopet dari mulai sekarang haram, saya mah berlepas diri. Ketika dia mengatakan seperti itu lalu meninggal, atos Pak beres, tidak sampai dosanya. Eta mah bagian muridnya. Tapi kalau misalkan semasa hidupnya tidak menyampaikan lalu terbawa mati, maka selama ada pencopetan yang ada kaitannya dengan yang si mati ini akan sampai dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, itulah keburukan. Sekarang kebaikan. Kebaikan juga sama Pak pelajarannya. Dengan apa? Dengan keburukan. Kebaikan tadi keburukan ya. Ketika kita melakukan keburukan, dosanya buat siapa? Kita. Kalau ada orang yang mengikuti, dosanya buat siapa? Buat yang melakukannya dan buat kita. Kebagian. Termasuk kebaikan hadirin. Ketika kita melakukan kebaikan, buat siapa pahalanya? Buat yang melakukan. Makanya Bapak Ibu jangan patah semangat melakukan kebaikan. Nah, dah pahalanya buat kita. Ibu Bapak soleh buat siapa? Mengaji buat siapa pahalanya? Sedekah buat siapa pahalanya? Buat kita. Tong aya bahasa sega kieu Pak Bu, sagala teh meniku abi. Teu naon atuh, da pahalana oge. Tuh gitu sudah tidak ada yang apa disesalkan. Berbuat baik mah lebar namun disesalkan. Nah, ketika kita melakukan kebaikan lalu orang lain mengikuti tanpa pahalana sampai kepada kita. Dalilnya apa? Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya seperti yang ia lakukan. Masya Allah itu. Contohan biar mudah dipahami. Bapak pengajian minggu subuh ini ternyata penuh karena Bapak dan Ibu senantiasa ngajak. Bapak dan Ibu teh ngajak kepada orang lain, ayo ngaji. Ngaji Pak, sampaikan ka pinuh tah anu ngaos teh.
maka selama yang diajak itu ikut ngaji, itu dapat pahalanya buat yang mengajak. Karena sudah banyak yang ngajinya ya, bapaknya juga banyak ya pahalanya. Mata bapak ibu manu ngajak nonton TV di bumi. Nonton TV di bumi ditaros, Bu, Pak. Nah, di bapak mah subuh teh jadi nonton TV, pada subuh teh. Ari Pak Ustad, apaan itu teh? Anu ngaji seueur teh gara-gara saha? Pan gara-gara abi saur hadis lagi. Mandana ala khairin, Pak, didalilan. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka pahalanya buat dirinya. Kade hadis ieu teh tong diakalan. Jangan diakali. Maka orang yang seperti itu tidak akan sampai nilai pahalanya, Pak. Sampai itu kalau kita melakukan. Kalau seperti tadi tidak akan sampai. Begitu. Kalau terhadap keburukan cepat-cepat tinggalkan. Khawatir ada orang lain yang kalau berkaitan dengan kebaikan cepat-cepat lakukan. Mudah-mudahan ada orang lain yang aduh, Masya Allah. Itu pas sakit itu ya nama pelajarannya sebetulnya. Sekali lagi, pahala kita sampai kepada orang lain atau dosa kita sampai kepada orang lain apabila ada keterkaitan. Contoh-contoh Bapak Ibu sekalian, sekarang kan musimnya medsos. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah orang yang di luar negeri ketika mereka melakukan kebaikan sampai tidak kepada kita pahalanya? Bisa jadi, Masya Allah. Meskipun kita tidak kenal, terkenal itu jengjang itu teh Pak. Tapi anu di luar negeri di luar negeri ya, dia mendapatkan pelajaran dari yang kita pasang di status bade FB, bade WA, bade naon. Bapak teh masak nasihat atau naon we? Tah sapertos Pak Aris. Betul. Matakan sok manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Jadi ketika dipasang, ternyata orang yang di luar negeri itu mendengar dan dia dapat ilmu, lalu dia itu sadar berbuat sampai. Tapi meskipun Bapak Ibu memiliki tetangga teh bager sorangan, teh diajarkan ke Bapak jeung ku Ibu, maka selama dia melakukan kebaikan mau nyampe ke Bapak jeung Ibu. Nah, ya karena tidak ada keterkaitan, meskipun Nah ini Pak yang mesti kita tanamkan itu. Makanya di dalam ayat itu yang terdekat dulu tuh anfusakum wa ahlikum naro kan, dekat saja. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api. Nah, termasuk Pak kalau memasang status yang jelek. Aduh eta. Kumaha ayeuna mah? Da tujuanna hoyong naon? Hoyong viral ta eta. Yang salah itu tujuannya ingin viral. Muntah gara-gara tujuannya hoyong viral di dunia, viral di neraka. Jadi di neraka viral. Kenapa? Karena ketika memasang misalkan status yang bernilai negatif yang akan memberikan pelajaran kepada orang lain keburukan, lalu orang lain melihat dan mengamalkan. Sampai itu ketika anu masang status nata anu ngalakukeun dosa. Nauzubillah min dzalik. Ini sebetulnya ya yang mesti dimasukkan ke dalam undang-undang ITE. Kaitannya jeung naon? Engke di akhirat kumaha. Jadi penilaiannya bukan hanya sebatas dunia gitu. Jadi sanes spiralna. Tapi dosanya itu yang mengalir.
Jadi yang akan mengalir itu adalah dosa, demikian pula pahala Pak yang akan mengalir. Tergantung ada orang dan tidaknya yang mengikuti. Baik, teruskan. Hadis Nabi, "Idza mata ibnu Adama in qata'a." Apabila manusia meninggal maka akan terputus kecuali 3 perkara. Yang dimaksud 3 perkara ini akan terus mengalir. Sekali lagi akan terus mengalir. Meskipun sudah meninggal. Karena dia memiliki amal yang senantiasa hidup meskipun dia mati. Tah eta Pak yang mesti kita miliki itu. Apa saja? Sedekah jariyah. Bapak Ibu jangan menganggap sepele apa yang Bapak Ibu korbankan ketika ngenceleng pengajian. Jangan menganggap sepele. Biasa nu dikencelengkeun teh dina dompet teh 100.000 atau 10.000. 10.000 kan ya. Jangan mencepet lekang ke eta anu 10.000 teh nu anyar atau nu lecek. Nya. Jangan menyepelekan sekali lagi. Kenapa Pak, Bu? Karena nilai daripada sodako itu bukan hanya sekedar nilainya 10.000-nya. Saya kasih contoh. Aya nu ngajajar. Saha nu ngajajar teh? Gubernur, insinyur, tukang bubur. Ngajajar tak? Terus aya kenceleng. Gubernur ngenceleng 10.000, insinyur 10.000, tukang bubur saha tah nu ageun pahalana? Tukang bubur. Nah, apa tukang bubur tadi? Latar belakang ini yang akan menjadi pendukung nilai pahalanya besar. Makanya orang yang bertakwa sifatnya itu menginfakkan dalam keadaan lapang dan sempit. Kalau orang menginfakkan dalam keadaan lapang, teu aneh. Saya lagi ya. Kalau orang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang, teu aneh. Tapi yang istimewa itu menginfakkan hartanya dalam keadaan sedang sempit saja tidak infak. Apalagi sedang ada. Sehingga tadinya tukang bubur wae ngincelengna 10.000 kumaha namun tukang bubur jadi gubernur. Pasti lu ibadah. Satingkat gubernur wae ngencelengna kumaha tah mun jadi tukang bubur. Moal ngenceleng siga teh. Contoh, jangan menyepelekan Pak. Sok we lebetkeun Pak, lebetkeun Bu nya karena kenceleng teh jangan menyepelekan, bisa jadi itu yang akan menjadi penolong jariah. Teu naon badag oge nya. Yang kedua apa? Yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi ya ilmu, maksud dengan ilmu yang bermanfaat itu jangan menganggap yang wah teu kudu Pak. Ku bapak jeung ku ibu murang kali bapak, ibu ajarkeun surat Al-Fatihah. Teu pira putra ibu teh aya sabaraha? 12. Tah nu 12 eta teh Bu, ku ibu diajarkeun, ku bapak diajarkeun surat Al-Fatihah, ararapal tah. Ternyata putra ibu itu kan menikah. Masing-masing punya anak 10, berarti incu bapak ibu teh 120. 120 eta incu bapak ibu diajarkan surat Al-Fatihah sanes ku ibu, sanes ku bapak, kumurang kali ibu. Arapal Al-Fatihah. Eta sampai orang itu bisa. Emangnya tidak sampai kepada orang tuanya? Itu Pak. Satu, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Bapak, ibu jangan sampai kita tidak memiliki yang 3 ini. Minimal hijilah. Kalau kita tidak memiliki amal ini, rugi. Berarti kita mengandalkan amal yang kita lakukan semasa hidup. Sekali lagi. Kalau kita tidak memiliki yang 3 ini, berarti kita mengandalkan amal kita semasa hidup. Mau cukup Pak Bu. Sok namun kurang dihitung-hitung. Misal, Allah memberikan umur kepada kita selama 60 tahun.
Pertanyaannya hari 60 tahun teh ini teh catatan amal teh semuanya 60 tahun kan tidak. Dipotong dengan masa balik. Sok sabaraha dipotong nanti 60 15 nya. 15 tahun berarti catatan amal teh sabaraha tahun? 45, Pak. Pertanyaan saya, 45 catatan amal ini baik semuanya? Aya nu grupnya. Cik kira-kira pada dipotong seberapa tahun? Berapa tahun, Pak? 20-nya. 20 lah keburukan teh. Jadi murni selama 60 tahun murni kebaikan teh seberapa tahun? 25. Sekarang pertanyaannya, ketika Bapak melakukan kebaikan yang ini pasti karena Allah? Tuh, kurangan deui. Pasti sesuai dengan sunnah Nabi? Belum tentu, kurangan deui. Pasti tidak berbuat dolim yang akan dioper pahalanya, kurangan di. Jadi bertemu dengan Allah teh 0, Pak. CF dihisab. Tapi ternyata Bapak di dunia punya sedekah jariah. Waduh ya, sedekah jariah, Pak. Tadi 0 Bapak teh. Sok tah tambahan. Ilmu yang bermanfaat tambahan. Anak yang soleh tambah. Kasalametkeun, Pak. Dengan sesuatu yang Bapak lakukan selama di jasa hidup. Makanya dari mulai saat ini timbang-timbang, perhitungkan kita punya tidak? Kita punya tidak? Begitu. Kalau tidak, cepat-cepat kita lakukan. Mudah-mudahan itu akan menjadi penolong kita. Ayat ini yang sedang kita bahas. Wa alaisa lil insani illa masa'a. Bahwasanya manusia tidak akan memperoleh kecuali yang dia usahakannya. Imam As-Syafi'i dan juga muridnya mengistinbat, mengambil kesimpulan bahwasanya annal qira'ata la yasilu ihdahu sawabiha ilal mauta. Bahwasanya bacaan menghadiahkan pahalanya tidak akan sampai kepada si mati. Sekali lagi, Pak. Bacaan orang-orang yang dihadiahkan pahalanya kepada si mati itu tidak akan sampai. Kenapa tidak akan sampai? Yang membaca siapa? Yang hidup, yang mati? Berarti pahalanya buat siapa? Tuh, gitu. Jadi kalau ada seandainya orang meninggal, kemudian ada orang-orang gitu kan membaca, meskipun dia niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, itu tidak akan sampai. Kenapa? Karena manusia memperoleh apa yang dia usahakan. Tidak usah seperti ini, hadirin. Selama keturunannya, keturunan si mati, dia membaca Al-Quran sampai kepada dirinya, si matinya. Tidak usah ditentukan waktu dan tempatnya. Punten basa bima. Nalika aya nu maot, rajin baca Quran. Jadi namun teu maot, nah itu tidak usah ditentukan. Jangankan membaca Quran, Pak. Semua kebaikan yang dilakukan oleh anak itu sampai Pak pahalanya buat siapa? Karena dia bisa seperti itu hasil didikannya. Begitu, Pak. Bahkan di sini disebutkan ya, ini dalam kitab Ibnu Katsir. Karena itu bukanlah dari amalnya dan usahanya. Oleh karena itu Rasul tidak menganjurkan umatnya untuk berbuat demikian. Belum pernah Rasul menganjurkan. Kalau ada yang meninggal, silakan untuk membaca Al-Quran dan si pahalanya dihadiahkan. Demikian pula tidak mendorongnya dan tidak mengarahkannya dengan cara tersurat dan tersirat. Dan hal itu tidak didapat dari seorang sahabat manapun. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali belum pernah melakukannya. Kalaulah keadaan itu baik, maka mereka akan mendahului kita. Nah, orang suka berdalil, kan membaca Quran itu baik. Seandainya kalau baik, maka mereka lah yang akan mendahului kita. Kenapa tidak dilakukan? Ya karena Rasul pun harus taat kepada siapa? Allah. Karena tidak diajarkan, ya tidak dilakukan. Termasuk para sahabat.
Para sahabat pun tidak melakukan karena sahabat dituntut untuk taat kepada Nabi. Begitu. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah menghususkan ini sedekah atas nama orang tua, tidak usah. Saya ibadah haji atas nama orang tua, saum atas nama orang tua, tidak usah ditentukan seperti itu. Kenapa? Selama yang kita lakukan berkaitan dengan kebaikan sampai kepada orang tuanya. Kerancuannya apalagi ketika kita menganggap nih begini, iya sedekah teh pahalanya untuk orang tua, misal ya. Pertanyaannya, ari nu disedekahkeun teh pasti jadi pahala? Tah eta jadi ieu jalmi teh miheulaan Allah. Can jadi pahala tos di operkeun. Cek alokeun naon? So tahu gitu bahasana. Ngatur saha? Nya ngatur Allah. Apaan anu muplis ge, Pak? Bu, nu muplis pahalanya sampai kepada orang lain, dosa ini sampai ke dia, itu atas izin siapa? Tuh Allah. Jadi tidak usah ditentukan begitu. Selama yang kita lakukan, jangankan orang tua, kita melakukan sesuatu atas ada keterkaitan dengan orang lain, itu sampai. Ini masjid ini contohnya ya. Masjid ini. Pastikan para pendahulunya sudah tiada ya. Itu kan langsung kieu. Oh ini masih baru? Iya contoh lah masih baru. Berarti tepatnya contoh aku masih dia. Tapi iya Pak, aya Pak anu sebagai promotor gitu, dia mendahului kita. Ayat ya eta maksud abi teh bukan karena masjid barunya, bukan. Yang mendukung akan pembangunan ini semuanya gitu. Telah mendahului kita, lalu kita makmurkan. Itu sampai. Contoh yang lain. Misal ya, ini temboknya, lantainya. Ini ada sebagian daripada harta orang lain yang kita tidak kan, selama kita manfaatkan sampai. Meskipun yang memanfaatkannya tidak tahu, tidak kenal. Makanya itu yang mesti kita pegang adalah dalil ini, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Sakedik Pak, sakedik. Kalaulah transfer amal itu sah, dibolehkan tanpa ada keterkaitan, maka orang akan bermalas-malasan, Pak. Jadi nu beungar raosna teh tinggal kieu we nya. Saya mah teu kudu salat, saya mah teu kudu saum. Ah, sok we kabarudak tah kaya tim piatu pangmacakeun Quran saseueur-seueurna dibayar. Tapi kade pahalana buat saha? Keur abdinya tuh, Pak. Kenapa orang bakal jadi bermalas-malasan kalau misalkan transfer pahala murni tidak ada keterkaitan. Termasuk melakukan dosa. Melakukan dosa tidak bisa ditransfer ujug-ujug. Misal abdi, misalkan bapak geuleuh ka batur, urang ngalakukeun maksiat we, dosana jang saha? Yang itu. Gitu. Moal mungkin tetap dia yang akan mendapatkan akibatnya. Baik, itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian ya. Salah satu ayat yang sangat menginspirasi kita dan sangat memberikan penyemangat kepada kita untuk berbuat kebaikan, dan semangat kepada kita, memberi semangat kepada kita untuk berbuat untuk menjauhi keburukan. Sesisanya barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Harus terus terang, biar terang terus ya. Mangga Bapak Ibu ya. Bertanya tentang keburukan yang disuruh, misalnya ada yang viral kemarin ada orang dulu menembak itu, nah, kemudian yang menembak melakukan karena Ini warna nembak sareng penyuruh itu dapat
burukannya itu ada Ustaz. Iya. Nah yang ada abdi mah di luaran gitu, abdi mah itu namun masalah. Ya, tadi yang berbuat buruk, menzolimi, menyakiti. Buat apa itu dosanya? Ya buat orang yang menembak, nu pokok. Sekarang, oh ternyata perbuatan ini ada arahan dari orang lain. Kebagian gitu, yang lain juga dosanya bahkan tidak dikurangi, sama lewat sebagaimana yang ia lakukan. Gitu bahwa cuma ayakannya menjaga seperti itu. Selama keburukan itu ada andil orang lain, kita mah bade danana sok namun nembak tah di danaan. Aya anu mah kadamel strategina, kieu strategina. Aya anu nyarios gitu, pangnembakkeun sakitu. Jadi penembakan itu sampai itu pada orang-orang yang mendukung nanti numasian hidup, numasian strategi, yang memberikan dana itu sampai dosanya. So kayak ini. Kecuali tadinya kalau dia bertobat. Kalau dia bertobat, itu pun apabila Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Gitu. Jadi dosa itu dia sesali selama hidup. Tapi kalau tidak disesali mah sampai ke bawah mati, sampai dosana, sampai dia meninggal. Edi. Sudah tidak ada? Baiklah, kalau misalkan sudah tidak ada ya. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad yang sudah menyampaikan kajian pada pagi hari menarik sekali yang kita simak dan banyak manfaat sekaligus mudah-mudahan Ustaz dapat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu kami ucapkan jazakumullah pada pemirsa yang sudah berinfak